Ustadz Ali di pesantren sejak kapan Ustadz di Khairul Razikin ya Ustadz? Iya, di sejak Ustadz Nasrullah minta. Oh, 2000 berapa ya? 2018 tuh. oh ya udah 2 tahun ya. Iya. Enggak, saya awalnya minta nggak disetujui. Oh gitu. Hmm. Baru setelah beberapa bulan. Putra berapa Ustadz Ali? Saya 3, 2 Oh, laki alhamdulillah. perempuan. Oke, kita udah mulai live. Ya. Mohon izin kita live-nya di YouTube ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah senang dan bahagia sekali bisa bertemu dengan teman-teman semuanya di YouTube ya dan di siaran Mutiara Ramadan kita. Mohon izin ya, biasanya kita mengadakannya di Facebook ya. Tapi entah kenapa Facebooknya masih kurang lancar, kemudian saya coba di YouTube malah bisa ya. Kemarin kebalikan ya. Allahu a'lam bishawab ya. Jadi sekarang kita akan live di YouTube ya bersama dengan 2 tamu saya yang sangat spesial, dan hari ini kita ada spesial bagi teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan saya akan dapatkan 2 buku Magnet Rezeki ya yang bertanda tangan saya ya. Jadi langsung saya tanda tangani sekarang ya. Dan ajak teman-teman yang lain ya. Jadi mungkin bisa dikasih link yang link YouTube ya buat teman-teman ya. Dan hari ini ada yang spesial karena ada tamu saya, seorang wanita yang alhamdulillah mencapai puncak karir ya dengan berbakti kepada suami ya. Nah, penasaran kan? Pastinya ya teman-teman semuanya ingin ya. Nah, ini udah saya buka satu ya, saya tanda tangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan nggak saya tanda tangan? Ya. Oke, satu udah ditandatangani. Yang berikutnya nanti saya buka juga ya. Saya mau ingin menyapa-nyapa dulu teman-teman yang sudah hadir. Dari Bekasi, Pak Abdul Wahid, selamat datang. Noli Satrap, insya Allah. Ya. Kemudian, wah saya juga punya semua buku Satnas dan sudah ditandatangani. Nak lagi free. Jom lah ya, bismillah. Kemudian siapa lagi nih? Taufik Hidayat dari Tangerang, Triwardana ya. Selamat datang April Yuma, ya selamat datang Konasa Pangkep ya dari Solo, subhanallah ya. Oke, ajak juga teman-teman yang lain ya. Bisa jadi hanya dengan kita klik share, ternyata pahalanya berlipat ganda loh. Gimana ceritanya? Karena kan ilmu itu hidayah, ya. Kita nggak pernah tahu
Hidayah itu datangnya dari mana? Bisa jadi ada seorang istri yang sedang ingin cerai dengan suaminya, kemudian ikuti acara kita pada sore hari ini, tiba-tiba nggak jadi cerai, Anda yang dapat pahalanya loh. Ya, Masya Allah. Bisa jadi ada seorang anak yang sedang galau, ya, kemudian akhirnya dia melawan orang tuanya. Hanya dengan mengikuti kegiatan kali ini, ya, ternyata subhanallah, ya, dia menjadi orang yang berbakti lagi, ya. Oke. Sip. Kok cuma mutar-mutar layarnya? Ya, coba ditambah kuotanya. Atau ini, di setting, ya, di setting itu kualitinya diturunin, ya. Sekarang ini kualitinya bisa diturunin di kalau yang paling tinggi kan yang 720p, ya. Bisa di 480 atau di sini ada 480, 360, 240, 144, ya. Jadi kalau seandainya memang lagi muter-muter, berarti mungkin kualitinya ketinggian. Oke. Rianti Nuraida, subhanallah, dari mana nih, ya? Deti dari Tangerang, selamat datang. Atik Mahsanah Pasuruan hadir, ya. Cawang, ya. Cawang, oke, ya. Ika Kusmawati, bismillah, Cimahi. Saya jadi keingetan ada yang namanya Mbak Ika, beliau dapat mobil hanya dalam waktu 1 bulan, ya, secara gratis. Insya Allah beliau juga akan berbagi dengan kita, ya, entah besok atau besoknya lagi. Jadi ada pokoknya tamu-tamu, ya, tamu-tamu saya sangat spesial, ya. Sayang sekali kalau tidak dinikmati, ya. Oke. Nampaknya kita sudah bisa mulai, ya. Kita baca suratul Fatihah dan, ya, kita baca suratul Fatihah. Semoga dengan suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua, ya. Dan semua yang menghadiri kegiatan kita di sore hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan juga menyebar pada orang tuanya, pada anak keturunannya, ya, pada seluruh kaum muslimin dan muslimat, ya, mukminin dan mukminat yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua, ya. Juga bagi kawan-kawan kita yang sedang berjuang melawan COVID-19 di ruang-ruang isolasi, semoga Allah Subhanahu wa taala bantu, ya, agar bisa lebih sehat lagi. Buat kawan-kawan kita yang berjuang sekarang dalam bidang ekonominya, semoga Allah Subhanahu wa taala buka pintu rezekinya. Buat seluruh kaum muslimin, ya, di seluruh dunia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya. Dan mudah-mudahan Al-Fatihah ini juga terkirim buat para guru-guru kita, pemimpin-pemimpin bangsa, dan juga para ulama-ulama saleh yang menghantarkan ilmu Islam, ya, dari kita semua, dari Nabi Muhammad SAW sampai kita semua. Dan mudah-mudahan, ya, Al-Fatihah ini juga terkirim kepada para sahabat Nabi dan Nabi Muhammad SAW. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih, ya. Ini juga sudah banyak yang saya pantau ini dari grup-grup Facebook, dari grup YouTube, dari grup, ya, Telegram. Ustadz Ali, saya mohon izin, nampaknya saya akan ke tamu saya, Bu Diah terlebih dahulu, boleh Ustadz? Boleh, ya? Oke, baik. Jadi alhamdulillah, Bapak Ibu, ya, teman-teman semuanya, sekarang saya sudah bersama dengan seorang yang sangat istimewa sekali, ya. Beliau alhamdulillah, ya, mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebentar. Dan alhamdulillah hari ini, ya, beliau bersama dengan saya, ya, insya Allah akan berbagi. Tadi pagi itu saya ketika ya biasa ngobrol, ya, dengan
teman-teman ya. Salah satunya Budia ya. Budia menulisnya begini gitu kan. Perjuangan sukses di bawah kaki suami. Aduh, itu pas saya baca itu gemeteran saya tuh ya. Perjuangan sukses di bawah kaki suami. Dan saya tahu betul nggak gampang ya untuk mengucapkan dan keluar kalimat seperti itu ya. Dan akhirnya langsung aja saya ajak ya, Bu ya, masuk yuk di Mutiara Ramadan ya, kita sharing buat teman-teman semuanya. Ternyata alhamdulillah beliau bersedia, ada waktunya juga ya. Jadi saya akan perkenalkan ya, beliau adalah Ibu Diah Puspitawati ya. Dan alhamdulillah beliau adalah seorang apa yang kita sebutnya ya? Sebutnya sebagai pebisnis atau apa, Bu? Ya. Ya. Sebagai seorang leader, businesswoman ya, yang sukses ya, subhanallah. Saya juga mengenal beliau, banyak sekali memiliki tim-tim bisnis ya di Indonesia, terutamanya di Indonesia Timur ya. Dan beliau penjualannya juga luar biasa. Tapi biasanya kan begini ya, teman-teman semuanya. Ketika ada seorang wanita sukses gitu ya, itu terkadang ada yang terkorbankan. Yang terkorbankan bisa jadi keluarganya, suaminya, kemudian anaknya, dan itu yang banyak terjadi ya. Dan itu juga yang membuat banyak orang, para wanita nggak mau berbisnis, takut kalau seandainya dia durhaka sama suaminya. Ada juga yang ya udah pokoknya saya mau bisnis, mau sukses ya untuk membuktikan bahkan gitu kan ke suami kalau dia bisa berdiri di kaki sendiri. Nah, di antara kedua kutub itu ternyata ada manusia-manusia terbaik yang Allah Subhanahu wa taala ingin jadikan contoh buat kita. Dan Bu Diah ya insya Allah salah satu di antaranya ya. So, kita akan belajar hari ini ya bagaimana kisah Bu Diah bisa sukses di bisnisnya dengan pernyataan yang sangat menggetarkan hati ya. Perjuangan sukses di bawah kaki suami. Silahkan Bu Diah, mungkin ada pembukaan dulu ya, nanti kita diskusi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, senang sekali sore hari ini bisa berkesempatan sharing di Mutiara Ramadan. Ini satu keberkahan dan satu kehormatan yang luar biasa melewati Ustadz Nasrullah. Semoga diridai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi kalau Bu Diah nih bisnis dari tahun berapa, Bu Diah? Saya mulai bisnis tahun 2005, Ustadz. Ya. 2005, berarti udah 15 tahun ya. Insya Allah. Ya. Bisnisnya kaitannya dengan trading atau apa namanya, proyek atau bagaimana? Jadi awalnya saya seorang pebisnis distribusi. Saya mendistribusikan produk kesehatan dan kecantikan itu hampir di seluruh Indonesia. Nah, di pertengahan saya berbisnis, mendapatkan wasilah untuk mendirikan sebuah perusahaan, dan sampai hari ini alhamdulillah berkembang gitu. Mendirikan sebuah perusahaan ya, Masya Allah. Berarti terus sekarang memimpin sebuah perusahaan ya? Ya, alhamdulillah menjadi founder salah satu pusat kecantikan ya. Gitu. Subhanallah ya. Kemudian apa suka dukanya dalam menjalankan bisnis yang Ibu jalankan? Ya, jadi kebetulan pada saat mulai melakukan sebuah usaha, awalnya saya tidak pernah terpikirkan untuk bisa memiliki sebuah bisnis. Nah, tapi setelah saya mengenal lebih dalam, ternyata dalam sebuah bisnis itu bukan bicara produk apa yang dijual, tetapi apakah di dalamnya itu banyak sekali nilai-nilai yang dibangun, kemudian banyak sekali unsur membantu sesama manusia. Dan akhirnya saya menemukan bahwa bisnis itu tidak sekedar bisnis, tapi ini adalah alat, ini adalah jalan untuk membantu banyak orang untuk sukses bersama gitu ya, mengubah hidup khususnya. Teman-teman tolong tulis, karena gini, ketika kita menulis itu ada ilmu yang bisa kita dapatkan ya. Nah, barusan ada sesuatu yang bagus sekali, bukan cuma sekedar bisnis, tapi ya memberi value buat orang lain, memberi nilai buat orang lain, dan membantu. Jadi memberi nilai dan membantu orang lain. Ya, coba tulis di komen ya.
biar kita tahu dan teman-teman juga bisa belajar ya. Ternyata bisnis itu bukan cuma sekedar bisnis, tapi juga memberi nilai. Ya mungkin memberi nilai tambah atau memberi nilai ya buat orang lain ya, dan membantu ya, sehingga akhirnya bisnis jadi bukan cuma sekedar bisnis ansih ya, kelihatannya kayak ngejar duit gitu ya, gitu ya Bu Dia ya. Iya betul sekali. Dan ada satu yang paling utama adalah melalui bisnis itu tadi, jadi merupakan satu media untuk mengasah potensi terbesar dalam hidup seseorang. Nah, tanpa bisnis mungkin kita nggak punya alat yang dipakai untuk mengasah terus potensinya gitu. Tapi dengan berbisnis, Masya Allah, yang nggak bisa itu jadi bisa gitu ya. Jadi itu luar biasa sekali gitu. Oh iya betul ya. Kaitannya dengan mengasah kemampuan. Kadang-kadang gini ya Bu Dia ya. Ada wanita-wanita yang dia berpendidikan gitu ya. Mungkin S1 gitu ya, atau bahkan S2, S3. Tapi ketika menikah, itu potensinya langsung turun karena harus ngikut suami, gitu kan? Turun ngikut suami, terus kemudian ya udah potensinya akhirnya terkubur. Nah, Bu Dia melihat bahwa bisnis bukan cuma sekedar mencari duit, tapi mengasah kemampuan lagi buat para wanita, gitu ya Bu? Betul sekali. Iya, karena saya sendiri sebelumnya tidak bisa apa-apa dan tidak banyak pengalaman gitu kan, tapi melalui bisnis saya bisa, kok bisa ya jadi begini gitu. Subhanallah. Iya. Jadi saya akhirnya termotivasi gitu. Kalau saya yang nggak bisa apa-apa sebelumnya, saya akhirnya jadi bisa. Akhirnya saya punya motivasi gitu, mengajak banyak orang untuk memaksimalkan potensi dirinya gitu. Paling tidak dalam hidup ini kita tahu kita itu ciptaan Allah yang luar biasa, harus diasah, harus tahu luar biasanya di mana gitu. Oke. Jadi teman-teman semuanya, ya saya menangkap sebuah nilai yang bagus sekali ya. Selama ini orang menganggap bahwa bisnis itu nyari duit ya, bisnis itu nyari duit, sekedar nyari duit. Akhirnya apa yang terjadi? Nyari duit itu akhirnya terjadi konflik ya. Kalau dalam ilmu magnet rezeki, nyari duit itu ada di -3 ya. Sementara kalau si istri itu -3, suaminya -3, akhirnya terjadi konflik -6. Masing-masing putus asa dan pengennya ya bawaannya pengen pisah dan seterusnya, hal-hal seperti itu. Nah, tapi baru saja kita merapihkan pola dan definisi kita bahwa bisnis bukan cuma sekedar cari uang, tapi malah jadi 3 tuh ya. Nilai, membantu orang lain, dan mengasah potensi. Potensi apa sih Bu Dia yang diasah? Mungkin bagi beberapa teman-teman di YouTube ini kebingungan juga. Saya mau ngasah potensi apa gitu? Ya, jadi sebelum memasuki dunia bisnis, yang ada dalam pikiran saya, orang berbisnis itu kan harus punya banyak latar belakang pendidikan semua ya Ustadz. Jadi kemampuannya, akademisnya semuanya harus bagus gitu kan. Nah, kalau seperti itu berarti yang bisa sukses itu terbatas gitu. Sedangkan Allah menciptakan setiap orang di dunia ini, maksudnya setiap manusia diciptakan itu pasti luar biasa. Tapi kalau ada kriteria harus punya ini itu, harus sekolah ini itu, berarti kan tidak sesuai gitu kan. Nah, begitu saya mendalami dunia bisnis, Masya Allah, ternyata untuk sukses itu 85%-nya itu sikap hati gitu. Atau kalau di ilmu magnet rezeki itu kondisi positif motivation-nya di plus ya gitu. Jadi itu semua orang bisa lakukan gitu, dan luar biasa pada saat seorang manusia berada di spiritual matter yang positif motivation yang plus, memang luar biasa siapapun mereka dengan pertolongan Allah, dengan petunjuknya Allah, Masya Allah, semuanya bisa sukses gitu. Dan saya melihat itu gitu kan. Saya mengalaminya, saya melihat banyak itu dalam komunitas saya, dan itu semakin meneguhkan, Masya Allah, engkau sungguh nyata dalam hidupku gitu. Masya Allah, engkau luar biasa gitu, Ustaz. Jadi ini motonya adalah
success for all gitu ya. Sukses itu untuk semua. Peluang sukses itu bukan cuma bagi orang yang pinter, kaya, cantik ya, bisa ngomong gitu kan, bisa menjual ya, kemudian kreatif. Bukan cuma itu, tapi sebenarnya sukses itu untuk semua orang dan harus dibuktikan gitu ya Bu Dia ya. Iya betul. Karena kalau apalagi setelah saya ikut Magnet Rezeki, bahwa rezeki itu berlimpah ruah kapan setiap hari gitu kan, itu semakin meneguhkan saya gitu. Yang apa ya, yang mempercayai bahwa setiap manusia itu lemah, tapi dengan pertolongan Allah kekuatannya akan sangat luar biasa gitu. Subhanallah. Nambah lagi nih kita nih belajar ya. Manusia tuh mungkin manusia yang biasa, tapi dengan bantuan dan kekuatan Allah ya, dia akan menjadi orang yang luar biasa. Iya, gitu. Jadi di sini saya juga pengen sharing gitu sama teman-teman semua. Jangan pernah merasa diri nggak bisa, karena memang sejatinya manusia itu lemah. Siapapun kita punya Allah yang pada saat kita mau, Allah cukupkan semua, Allah lengkapi semua, dan kita jadi bisa gitu. Bu Dia, saya dapatin gambar Bu Dia nih, ya kan? Nah ini kita lihat di layar. Nah ini dia nih ya. Saya ke sini ya. Nah, jadi ini ada ya. Apakah selama ini Anda ingin berubah, namun gagal berubah? Ya, apa yang dibutuhkan untuk terjadinya perubahan? Tanpa perubahan sikap, tidak pernah akan terjadi perubahan hasil. Ya, benar jadi, sekali. Perlu ada new rules dalam hidup Anda, menyongsong harapan besar. Nah, ini sebenarnya slide ini dibuat di akhir 2017 ya, untuk 2018. Iya, betul. Dan Ibu waktu itu belum ketemu sama ilmu magnet rezeki ya? Belum, Ustadz. Nah, subhanallah. Jadi ini adalah slide ini adalah menghantarkan Bu Dia untuk ketemu dengan ilmu magnet rezeki. Boleh nggak Bu dijelaskan? Memang tadi udah sampaikan tentang perubahan sikap ya. Perubahan sikap menghasilkan perubahan hasil. Sikap yang seperti apa Bu Dia? Iya, jadi 2017 saya belum mengenal magnet rezeki. Waktu itu proses hidup saya mengantarkan saya pada sebuah pemahaman bahwa apa ya, bukan benar atau salah, tapi yang penting respon, gitu kan. Nah, jadi apapun yang dilakukan orang kepada kita itu nggak pernah ada orang lain yang salah, pasti selalu kita. Dan itu yang menjadi ujian buat kita, respon apa yang kita pilih, itu salah satunya. Lalu yang kedua adalah tidak pernah ada sukses tanpa ujian gitu kan. Jadi pada saat kita kepengen sukses, lalu ada badai, ada cobaan, itu harusnya bukan diratapin gitu loh, tapi yes, ini yang saya tunggu gitu kan, ujiannya datang. Nah kalau kita hanya sekolah aja nggak pernah ada ujian kan nggak naik kelas gitu kan. Tapi dengan adanya tantangan itu tadi, yang harusnya nggak membuat kita down gitu loh. Harusnya memang ini yang kita tunggu. Karena kita mau naik level nih, karena mau naik kelas, kan mau ujian gitu. Jadi perubahan pola pikir gitu. Yang apa ya, yang sebelumnya orang kalau bisnis lalu yang nggak cuma bisnis ya Ustadz, tapi kalau dalam rumah tangga, dalam segala hal ada ujian, ada musibah, mereka terlalu meratapi gitu ya. Kalau setelah kenal magnet rezeki, Masya Allah ternyata mudah banget ya mendeliver pemahaman ini gitu kan. New rules ini jadi ada anchor-anchornya gitu. Ada gitu. Jadi bagi teman-teman gitu ya, inilah dia satu hal keberkahan ilmu ya. Jadi Bu Dia ingin mencari new rules itu seperti apa, caranya bagaimana. Tapi beliau sudah tahu sebenarnya nilai-nilainya. Itu tadi respon ya, apapun ya, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, nggak ada yang bagus, nggak ada yang nggak bagus, yang penting responnya. Dan ternyata kata-kata itu ya, ternyata itu betul-betul dikupas habis di magnet rezeki di bab positive thinking kan gitu ya Bu ya. Ya benar sekali. Kemudian ketika Bu Dia juga menghadapi para tim bisnisnya yang mereka bahasanya ya nggak siap dengan ujian gitu kan. Terus kemudian sikap untuk menghadapi ujian, bahkan yes gitu kan, saya menghadapi ujian itu nggak gampang gitu kan. Banyak orang yang ketika menghadapi ujian hidup bukannya yes, tapi
iya gitu kan, ya gitu kan. Nah, sikap itu juga yang kita bahas di Positive Feeling. Ada audio kita atau materi kita berjudul Paradox of Candy. Dan itulah keberkahan ilmu teman-teman semuanya. Jadi kalau seandainya kita nih dalam diri kita ingin mencari kebaikan, nanti Allah yang akan membimbing dan menunjukkan kita kepada nilai-nilai kebaikan. Dan bisa jadi Bu Diah ini adalah jawaban dari banyak orang yang ingin mencari jawaban gitu. Nah, benar sekali. Ya, Oke, benar sekarang sekali. Bu Diah masuk ke intinya ya. Kok bisa sukses di bawah kaki suami gitu loh? Iya. Jadi itu ya lucu juga gitu ya Ustadz. Jadi alhamdulillah memulai sebuah bisnis itu tanpa pemahaman, tanpa pengetahuan, saya hanya tahu niatnya lurus, kerja keras gitu ya, akhirnya Allah kasih titik sukses gitu di level pertama yang saya sebut di fase pertama, yaitu perjuangan dan pengorbanan. Dengan perjuangan dan pengorbanan di fase pertama itu semua orang bisa sukses gitu, karena ibaratnya kita usaha sama Allah dikasih gitu kan, gitu. Nah sehingga pada saat itu saya boleh dibilang kata banyak orang udah sukses gitu Ustadz ya. Gitu. Tahun 2010, 2009, 2010 banyak orang bilang alhamdulillah ya bisa sukses gitu. Itu saya sudah alhamdulillah udah ke 4 benua Ustadz 2009, 2010 itu. Lalu saya tuh dengan polosnya saya sharing sama mentor saya. Sharing gitu loh. Saya bersyukur, saya seneng gitu loh kok banyak orang yang mau saya pimpin. Orang tuh nurut semua gitu ya. Kayaknya saya tuh polos-polos aja sharing gitu. Lalu satu kata mentor saya yang sangat luar biasa banget, beliau mengatakan satu hal. Jangan bangga jadi wanita karir yang sukses kalau menghormati suami aja nggak mampu. Aduh, itu kayak ditusuk akupuntur dari atas kepala sampai ujung kepala sampai ujung kaki gitu ya. Gitu. Nah, jadi itu banget gitu. Jadi saya gini, di fase saya yang sudah mengalami sukses di titik itu, seorang ibu rumah tangga, saya bisa punya bisnis yang cukup besar waktu itu. Nah, memang what is next gitu. Next levelnya apa gitu. Bisa jadi kalau saya nggak ada kata-kata itu, mungkin bisa jadi saya mengalami nasib seperti pengusaha lainnya, yaitu pernah sukses, tapi tidak selamanya sukses gitu. Jadi saya bisa ngomong gitu setelah akhir-akhir ini gitu. Mungkin itu yang dialami banyak orang, oh dulu jaya, sekarang enggak gitu ya. Oh mungkin itu gitu. Jadi next levelnya adalah waktu itu saya diomong seperti itu. Kalau jangan bangga jadi jadi wanita sukses, jadi ibu yang sukses, tetapi kalau menghormati suami aja itu nggak sanggup. Waduh, itu saya kayak langsung serangan. Jadi udah gitu saya mikir gitu loh. Saya mikir sampai sejauh ini 5 tahun saya berbisnis, berarti kan suami udah oke, gitu kan. Berarti kan suami iya-iya aja kok. Suami ridho-ridho aja kok gitu. Nah, ternyata Masya Allah. Masya Allah, jadi saya juga mumpung ingat saya share kepada semua teman-teman ya sharing, kalau kita terlalu dominan, lalu kita anggap suami kita iya-iya aja, Masya Allah, hati-hati teman-teman. Jadi begitunya saya mengerti itu, saya mulai Ustadz, semuanya saya izin suami. Jadi mungkin saking dominannya saya sebagai wanita pebisnis, nyalinya udah tingkat dewa waktu itu ya, terus keberaniannya lintas pulau, lintas provinsi, menghadapi banyak tantangan, itu udah sama Allah udah dimudahkan semua lah ya waktu itu. Nah, kemudian saya harus mengalami gitu kan, satu kondisi yang apa-apa harus ngomong dulu sama suami. Bukan nggak bisa memutuskan sendiri, tapi saya memulai waktu itu. Saya tanya gitu, ternyata Masya Allah, disitulah saya menemukan bahwa kesimpulannya selama ini suami saya bukan iya-iya aja, tetapi karena mungkin saking menyayangi kita, beliau tidak
tidak mau menyakiti dan lain-lain, akhirnya iya aja selama positif gitu kan, gitu. Nah, yang terjadi lucu banget ya, sejak saat itu saya mulai apa-apa izin suami gitu. Dan itu nggak mudah karena biasanya saya langsung ambil keputusan, eksekusi, selesai gitu. Ini harus komunikasi, gitu. Harus komunikasi gitu. Nah, yang Jadi paling ini ya, makin ini nggak Bu Dia? Jadi apa ya? Jadi terbatasi gitu loh ruang geraknya Bu Dia dengan prinsip yang akhirnya jadi berbeda begitu. aduh, sangat Terbatasi sangat kan? ya, sangat terbatasi dan sangat membutuhkan penyesuaian Ustadz gitu. Jadi itu banyak sekali memancing emosi saya sebagai seorang yang biasa cepat, dominan, banyak sekali. Tapi saya selalu, ya Allah, saya nggak mau remedi nih di ujian ini. Saya nggak mau apa apa ya, remedi ya. Saya nggak mau nggak berhasil gitu kan. Saya kan mau mau ya gimana ya? Saya mau menghormati suami eh, se sebenar-benarnya gitu kan. Saya mau benar-benar dapat ridho itu karena suami mau, bukan karena suami kasihan sama saya atau supaya saya nggak marah gitu. Karena karena kebanyakan para istri itu gini, kalau misalnya melakukan sebuah kesalahan ditegur suami, suaminya belum negur, istrinya malah marah duluan. Lebih galak istrinya. Jadi akhirnya suami-suami kadang mungkin nggak mau ribut ya, akhirnya iya sudah terserah gitu. Nah, padahal Nah, itu kalimat kalimat ajaibnya suami tuh. Ya udah terserah itu. iya, Waduh, itu kebingungan istri itu ya. itu setelah saya tanya Ustadz, yang menarik adalah semua terbatasi gitu. Semua terbatasi dan itu nggak mudah buat saya untuk menerima kondisi itu karena uh, saya yang biasa udah punya planning sudah gini itu nggak bisa eksekusi Ustadz karena harus tunggu suami gitu kan, harus tunggu suami. Banyak konflik yang saya alami karena mungkin secara schedule, secara appointment, secara event-event yang harus diselenggarakan itu harus tunggu gitu. Dan saya juga menuai banyak komplain ya dari grup-grup saya, kok sekarang lambat bener sih ambil keputusan, kok sekarang ini pemimpin kok gitu sih. Nah, jadi saya keep silent aja. Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Ini saya tunjukkan fotonya Bu. Ini pada saat kapan nih Bu? Eh, Ya, Masya Allah. ya, Ini Februari 2019. Februari Dari 2019 ya. perusahaan yang ke-20 tahun. Ini saya harus minggir kayaknya ini. Ada terus ada lagi ya saya dapetin foto. Kalau yang ini foto apa nih Bu? Oh ya, ini bersama keluarga sebelum event yang tadi itu, Ustadz. Oh, oke. Ini suami Ibu yang mana? Yang sebelah kanan, Iya, iya, iya. dekat anak saya, yang dekat anak saya. Iya. Yang ini ya. Oh, iya, 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 iya. Kalau yang di tengah ini siapa, Bu? Ya, beliau adalah mentor saya yang Oke. membantu saya di bisnis ini. Iya. Kemudian kanan kiri anak ya. Jadi Ya, anak Ibu dua ya. ya, Ustadz. Subhanallah ya. Oke, jadi kita belajar banyak dari Ibu Dia ya bahwa ternyata kalau mau sukses lama ya, suksesnya terus menerus ya, akhirnya semua rule itu juga nggak boleh ditabrak ya. Eh, Rule yang sangat ya sakral di dalam Islam itu adalah ridhonya suami. Ya. Iya. Kemudian harapan Ibu apa nih terhadap prinsip ridho suami ini? Oke, jadi waktu itu saya hanya berbekal, saya taat kepada arahan mentor saya. Kemudian saya juga dalam kondisi, iya saya mencari sesuatu gitu loh. Kalau yang diceritakan hanya inspirasi dengan perjuangan dan pengorbanan, hari itu sudah kurang menarik lagi buat saya. Karena itu sudah terlewati gitu kan Ustadz. Iya, Nah, iya, 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 iya. what is next gitu? Apa yang baru gitu ya, yang bisa saya dapat buat ke depan gitu kan. Nah, ternyata saya harus mengalami itu. Itu sangat nggak populer gitu kan. Itu sangat sangat nggak keren gitu kan ibaratnya gitu. Malah saya harus mengalami satu langkah apa ya selangkah mundur gitu kan untuk menyesuaikan banyak hal dengan suami gitu. Salah satunya yang paling lucu contoh ya Ustadz,
ini yang paling saya ingat karena kejadiannya kan udah hampir 10 tahun yang lalu ya, 8 tahunan yang lalu. Jadi 2011, 2012 itu saya benar-benar mulai mengenali suami saya dan mulai memahami beliau, sehingga saya mulai menjaga akselerasi gitu kan. Nah, jadi waktu itu yang paling saya ingat adalah kulkas di rumah itu rusak, Ustadz. Jadi kulkas di rumah rusak, udah nggak nempel bagus, maksudnya nggak nempel banget, harus didorong gini. Lalu saya ngomong gitu, ya ini kulkasnya rusak gitu. Udah kita beli ya gitu. Jadi iya nanti gitu. Nah suami saya kan memang sangat sibuk, jadi juga bekerja dari pagi sampai malam sibuk ya Ustadz. Jadi komunikasi emang terbatas sekali gitu. Komunikasi sangat terbatas dan juga sering keluar negeri gitu kan untuk tugas dan lain-lain sehingga sangat terbatas. Saya biasa SMS atau WA kan dulu. Nah jadi waktu itu sampai akhirnya saya tunggu sampai 4 bulan Ustadz. Nggak ada. Jadi cuma gara-gara urusan kulkas sampai nunggu 4 bulan nih. Ini 4 bulan, itu sampai akhirnya 4 bulan itu baru mau lihat pameran kulkas atau ke toko kulkas. Sampai di sana lihat-lihat katanya nggak ada yang cocok semua. Padahal saya berdoa, ya Allah semoga gitu. Bayangin Ustadz, saya yang dalam kondisi saat itu, saya beli ruko aja, suami tinggal tanda tangan, nggak pakai A, nggak pakai B, nggak pakai izin. Ini kulkas sebegitu nggak gampangnya gitu ya. Masya Allah. Ini teman-teman yang ada di YouTube ya, biar kita bisa belajar juga. Ternyata sampai sebegininya loh, ya. Bukan cuma sekedar moto, logo, semboyan, bukan, tapi juga dibuktikan dengan dengan cuma gara-gara urusan itu aja minta izin suami sampai 4 bulan gitu loh. Ya, sebenarnya nggak 4 bulan, Ustadz. Saya sabar menunggu sampai 2 tahun baru beli. Itu yang paling lucu, setelah 4 bulan itu tiap kali ke mall saya ajak ke toko elektronik pura-puranya supaya ada yang dipilih gitu, tapi ternyata enggak terus sampai akhirnya saya menyadari ini kalau tetap saya pakai cara-cara saya supaya suami saya mau, kayaknya nggak bakal berhasil deh gitu. Karena tujuan saya di awal kan dapat ridhonya gitu kan. Jadi kalau masih ada campur tangan pikiran saya, kalau ada campuran pikiran saya untuk menggerakkan suami, kayaknya enggak deh gitu. Jadi akhirnya setelah itu saya udah nggak kepikiran kulkas sama sekali, Ustadz. Walaupun kulkasnya udah nggak nempel, ya udah biar gitu kan. Akhirnya makanan sering ada yang nggak bagus gitu, makanan cepet basi dan lain-lain. Hampir tahun kedua itu kulkas mati, bener-bener rusak Ustaz. Kulkas mati, pas siang-siang saya telepon ke kantornya, ya ini kulkasnya rusak, mati. Kayaknya harus beli deh gitu. Jawabannya juga membuat saya harus, wow, dahsyat sekali jawabannya. Diservis aja. Jadi Masya Allah, ya Rab, diservis aja. Ya Allah, itu kalau udah ke yang namanya, kalau saya dulu ya Ustadz, saya dulu, kalau kata Bunda Ucu kemarin masih jadi ibu yang nyasar. Waduh, saya bisa, aduh, bener-bener deh gitu. Tapi hari itu, oh ya, maunya gitu ya, ya udah. Itu tuh bener-bener loh Ustadz, saya tulus cari tukang servis. Saya nggak mau remedi di ujian ini gitu kan. Jadi saya harus tetap jalanin apapun maunya gitu kan. Karena saya mau minta ridhonya gitu. Karena ridho Allah ada di ridhonya suami gitu kan. Itu yang hal baru buat saya gitu loh. Jadi waktu itu akhirnya saya panggil tukang servis. Harus ke rumah kan tukang servisnya, sampai di rumah tukang servisnya pun menguji saya, Ustadz. Waduh, sahabat, itu bukan pertama tuh bener-bener harus dijaga gitu. Si tukang servis bilang begini, Bu, udah nggak bisa diginikan, udah dibuang aja Bu, beli baru. Subhanallah. Masya Allah Ustadz. Itu saya bener-bener saya ngalamin ya, kalau mau rendah hati, ya udah rendah hati di itu caranya Allah membuat kita jadi rendah hati, diinjek sampai penyet gitu kan.
Saya sampai ya Nah, Allah. jadi teman-teman subhanallah ya, ini baru satu kisah aja udah bikin kita meleleh loh. Ya. Dan ada kata-kata yang bagus sekali, tolong ditulis di komen ya. Saya nggak mau remedi dalam ujian ini. Tulis ya di komen. Saya nggak mau remedi. Remedi ya, remed ya. Pokoknya saya nggak mau remed di ujian ini. Ya, saya nggak mau remed di ujian ini. Remed itu artinya mengulang gitu. Karena ini yang sering terjadi gitu. Kenapa sih kita nggak sukses-sukses gitu? Karena remed terus. Gimana bisa sukses? Remed lagi, remed lagi, remed lagi gitu. Untuk urusan-urusan ridho ini gitu kan, subhanallah ya. Jadi Bu Dia, jadi tentunya bagi yang punya suami gitu ya. Jadi kalau yang ini tentunya pelajaran bagi yang punya suami. So Oke. teman-teman semuanya ya, mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi inspirasi buat kita ya. Saya ditulis banyak nih Bu Dia nih. Saya nggak mau Iya, remet Masya gitu Allah, ya jadi. Oh Allah. subhanallah, saya nggak mau remet, saya nggak mau remet, saya nggak mau remet, saya nggak mau remet. Oh keren gitu kan. Yes, ya, oke. Setelah tulis saya nggak mau remet, sekarang ya itu kata-katanya harus ditimpa dengan kalimat positif, ya. Cara kita belajar tuh gitu, ya. Buang yang nggak bagus, kemudian timpa dengan yang bagus. Saya mau ridho suami 100%. Tulis. Saya mau ridho suami 100%. Ada yang 1000%. Saya mau ridho. Saya nggak mau remet di ujian ini, saya mau ridho suami 100%. Baik Bu Dia, ya, karena waktu yang terbatas, ya, insya Allah pastinya banyak sekali ya inspirasi yang bisa kita dapatkan dari Bu Dia. Insya Allah nanti kita akan live lagi bersama dengan Bu Dia, ya. Mungkin bisa salam-salam kepada teman-teman yang ada di YouTube, Bu Dia. Oh ya, jadi alhamdulillah kita bisa sharing. Saya lanjut sedikit ya. Setelah itu, pada saat saya sudah tidak terpikirkan ingin membeli kulkas, tiba-tiba suami bilang, ya udah beli. Dan nggak sampai 5 menit saya sudah membeli kulkas itu, gitu kan. Lalu apa yang ingin saya sampaikan pesan buat kita semua, Bapak Ibu, saya mengalami fase pertama dalam sebuah kesuksesan adalah 3 tahun sampai 5 tahun itu. Nah, Masya Allah, setelah saya menyelami suami, setelah saya mengenali suami dan mengutamakan suami, ya Bapak Ibu ya, dibandingkan bisnis dan semuanya, Masya Allah percepatannya. 1 tahun aja saya bisa mendapatkan hasil seperti 5 tahun saya sebelumnya, hanya dari ridho suami. Dan itu kalau di ilmu makna rezeki itu terumbu karang terbesar. Terumbu karang terbesar. Kok kalau tahu sejak dulu mungkin saya nggak akan ngalami jatuh bangun 5 tahun. Jadi kalau ada yang bilang sukses itu kerja keras, saya tidak terlalu setuju karena berarti belum tahu ilmu terumbu karang. Setelah tahu ilmu terumbu karang, ya Rob, ya Allah, sekarang bantu teman-teman sukses lebih cepat lagi, alhamdulillah, lebih cepat bisa sukses di dunia, insya Allah dibawa wal akhirah gitu ya. Baik teman-teman, makasih ya buat kesempatannya sharing bersama. Makasih juga Ustadz Nas, juga Ustadz Ali Murtado atas kesempatan yang luar biasa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Luar biasa ya. Kalau saya yang ngomong jadinya kesannya kayak ngajarin. Tapi kalau ya yang ngomong adalah yang ngalamin ya akhirnya memang betul lah gitu kan bahwa Allah Subhanahu wa taala memang nggak mungkin menjadikan rule aturan ya itu menjadi tidak bisa dipraktekkan ya. Bahkan tadi tuh ya 5 tahun jatuh bangun itu bisa dihapus dari 1 tahun dengan ridhonya suami. Oke, sekarang saya mau bagi-bagi ini ya, dan di ujung sana juga sudah ada Ustadz Ali Murtado ya. Cuma ya kayaknya saya ini waktunya sudah 16.55 tapi nggak apa-apa ya. Biasa teman-teman sampai 17.20 kan. Saya mau bagi dua ini ya. Jadi yang pertama akan saya bagikan sekarang ya. Tentunya yang saya kirim nanti via JNE atau pos ya. Bagi yang bisa jawab ya. Yang jawab dengan benar dan tepat yang pertama kali ya. Yang benar dan tepat pertama kali ya. Tolong ditulis di komen. Siap-siap ya. Siap-siap. Tuliskan 3 hal ya
3 hal penting dalam bisnis, ya. Tuliskan 3 hal penting dalam bisnis selain mencari uang. Silahkan ditulis ya di komen. Siapa yang terbaca terlebih dahulu di saya, dialah yang mendapatkan buku Magnet Rezeki. Sambil Ustadz Ali Murtado ya akan 3 hal dong ya, jangan cuma 1. 3 hal, 1, 2, 3. Tulis, maka dia langsung akan memenangkan ya. Cuma nanti tolong hubungi ya bagi yang menang ya. Hubungi Bu Nisa ya. Nggak tepat. Jujur, barokah keluarga. 3 hal penting dalam bisnis. Bernilai, membantu orang, ridho suami. Ya, kurang tepat. Oke, nih saya dapat namanya Bu, dapat nih ya. April Yuma. Ya, April Yuma, tolong hubungi ya Mbak April Yuma, Anda sukses dapetin buku ini ya. 0822 5747 0194 ya. Tolong hubungi Mbak Nisa, bilang bahwa ya saya halo. Oke, jadi cek 123 ya. 0822 5747 0194, hubungi Mbak Nisa untuk dapat alamat ya. Tolong kirim alamatnya ke. Oke. Nah, baik. Sekarang kita akan ngaji ya. Dan 1 buku lagi ya. Ini 1 buku sudah lewat ke Bu April Yuma ya. 1 lagi akan saya 1 ya. Jadi hari ini 2 buku sahaja ya. 1 buku lagi saya akan berikan kepada teman-teman yang menjawab di ujung materi kita pada kesempatan kali ini. Oke, hadir di tengah-tengah kita adalah Ustadz Ali Murtado. Ya, insya Allah kita akan bahas tentang sirah sahabat, dan ini melanjutkan dari kisah sahabat yang sebelumnya, yaitu sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, Ustadz silahkan ya, waktu dan tempat ya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa mawala la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Terima kasih Ustaz Nasrullah atas kesempatannya untuk berbagi hari ini. Izin lagi Ustaz untuk share screen kembali karena ada materinya di screen. Saya pakai screen. Baik, ini. Menarik kisah yang barusan diceritakan oleh Bu Diah Puspita, insya Allah inspiring gitu ya. Kalau ini diceritakan oleh para ayah gitu, kalau para suami mungkin menggurui tadi yang disampaikan Ustaz Nasrullah, tapi ketika disampaikan langsung oleh para ibu atau para istri, masya Allah itu sangat menginspirasi. Dan kata-kata yang menarik tadi saya catat juga, bisnis bukan hanya untuk sekedar mencari uang, tapi bisnis harus memberi nilai, membantu orang lain. Ini connect sekali dengan kisah kita dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang kemarin mungkin sebagian sudah saya ceritakan bagiannya, ketika sahabat Bilal bin Rabah disiksa habis-habisan sampai di ujung dari kematiannya mungkin, dan beliau hanya mengatakan ahadun ahad. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini gitu ya, itu membeli sahabat Bilal yang harusnya harga beliau itu sudah turun. Kenapa? Dia nggak nurut dengan tuannya. 1. Kedua, dan juga badan juga nggak terlalu kuat banget sebagai seorang budak gitu. Sering Bilal diajak bertarung terlawan budak-budak yang lain dan seringnya kalah gitu. Tapi Masya Allah, Bilal bin Rabah bisa berhari-hari disiksa di padang pasir, tidak diberikan makanan minum, dan mengatakan ahadun ahad, dan tidak murtad sama sekali. Membuat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu ingin membelinya. Ketika membeli itu, diberikan harga yang sangat mahal. Membayangin harganya biasa sekitar 5 juta atau 10 juta, diminta bayarnya 100 juta. Masya Allah, mahal sekali gitu. Dia beliau tidak mengatakan itu, langsung dibayar 100 juta tadi. Maka Umayyah mengatakan, lau abaita illa ukiyah lebih anaka.
andai saja wahai Abu Bakar, kau membelinya hanya dengan 10 juta, atau mungkin bahkan kurang daripada itu, kami jual kok, budak kayak gini kita nggak butuh. Masya Allah. Untuk menurunkan harga diri sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Tapi jawabannya, lau abaitum, andai saja 100 juta itu kau nggak mau, dan menaikkan harga lagi, sampai mungkin 1 miliar, gitu, la akhadtuha, pasti aku akan bayar dia. Jadi, Masya Allah. Jadi connect banget dengan apa yang diceritakan oleh Budiah Puspitawati tadi, barusan. Bisnis bukan hanya mencari uang, tapi bisnis adalah memberikan nilai dan menolong orang sekitar kita. Apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq, orang yang dijaminkan masuk surga, diantaranya adalah beliau juga seorang bisnismen. Tapi bisnisnya tidak hanya fokus untuk mengkayakan diri, tapi untuk apa? Membantu orang lain. Apalagi zaman sekarang, gitu ya, Masya Allah, kita tahu banyak saudara-saudara kita yang dalam posisi yang tidak mudah hari ini, ketika bisnis mereka mulai turun atau mereka dirumahkan oleh perusahaan mereka. Masya Allah, inilah momentum bagian dari bisnis itu tidak hanya mengumpulkan harta, tapi harus memberikan nilai lebih, menolong orang-orang di sekitar kita. Baik, kita selanjutnya dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kelanjutan dari kemarin, itu adalah bagaimana kita tawakal tertinggi kehadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin Allah itu bersama kita, Allah itu akan menolong kita. Dalam posisi kelam apapun, seperti hari ini, mungkin sebagian di antara kita sebagai seorang istri, suami kok di PHK, suami kok dirumahkan oleh kantornya, yakin, dekatkan diri kita sama Allah. Kisahnya adalah ketika Rasulullah dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah hijrah, beliau hanya berdua dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Maka beliau penuh hijrah, harusnya menuju ke arah Madinah, itu arah utara, beliau transit sementara menuju ke Gua Sur. Di Gua Sur ternyata dikejar-kejar oleh orang Quraisy. Mohon izin, di sini ada filmnya. Mungkin kita sambil bisa menonton dari filmnya. Dari film Ar-Risalah. Cukup lama film ini. Baik. Ketika Rasulullah ingin dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy itu, ternyata Rasulullah telah berhasil kabur bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan digantikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib tidur di tempat pembaringannya Rasulullah. لن يفلت على كل طريق رقيب ليس أمامه غير صحراء 100 ناقة لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا إنهم 3 محمد وأبو بكر. Maka saat itu, orang-orang Quraisy menyediakan 100 ekor onta. Bayangkan 4 miliar disediakan dari siapa yang bisa menemukan Rasulullah hidup ataupun mati. Ketemu Rasulullah hidup atau mati, maka mendapatkan 100 ekor onta. Bayangkan saat ini adalah 4 miliar. Gitu. Jumlahnya tidak sedikit. Semua orang keluar, seorang Mekah mencari Rasulullah. Mereka menuju ke arah utara. Tetapi Rasulullah menuju ke arah selatan. Selatan barat daya, sampai di Jabal Sur. Ternyata masih ada juga yang mengejarnya sampai ke Jabal Sur. المدينة طريقها هناك. هذا أثرهم. أعراب يسيرون غربا. إني أعرف عنه. نعم نعم ومثلك يعرف. يقولون إنك تختفي أثر الطير بأنفك. Masya Allah. Dan ketahuanlah di situ. هيا لنمضي معهم. Dikejar oleh Abu Jahal dengan pasukannya sampai di depan gua. Ketika di depan gua itu, di dalamnya ada Rasulullah dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sampai sahabat Abu Bakar As-Siddiq bergigil, gemetar, ya Rasulullah, itu ada orang-orang Quraisy di depan kita ya Rasulullah, di depan gua ya Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah? Sampai sahabat Abu Bakar As-Siddiq bisa melihat badan mereka, dan di situ ada bolongan, celah kecil yang bisa melihat orang-orang Quraisy. Dan beliau mengatakan, andai saja wahai Rasulullah, di antara orang Quraisy itu melihat ke kaki mereka, melihat ke bawah, di situ ada celah. Mereka pasti la'ab sorona, pasti mereka melihat kita. Itu nggak ada yang tahu, Masya Allah. Allah lindunginya dengan dikirimkanlah, di situ dibuatlah rumah dari ankabut, dari laba-laba. لماذا توغلنا في الغرب كل هذه المسافة؟ نتجه شمال يثرب. Masya Allah. Kisah ini, maka turun di situ ayat
illa tansuru faqad nasarallah. Jika kalian tidak menolong Rasulullah dengan menolong Rasulullah, maka Allah yang akan menolongnya ketika orang-orang mengusirnya. Dan di situ urnya la tahzan, ketika sahabat Abu Bakar Siddiq gemetaran gitu. Qultu Nabi ana wa ana fil ghar. Ya Rasulullah, andai saja mereka melihat ke bawah kaki mereka, pasti mereka akan melihat kita ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, ma dhannuka ya Abu Bakar, apa pendapatmu, apa persangkaanmu Abu Bakar terhadap dua orang, Allah yang ketiganya. Masya Allah. Dan turunlah ayat, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Maka dalam posisi yang kita khawatirnya luar biasa seperti saat ini mungkin di antara keluarga-keluarga muslimin Indonesia gitu ya, mendapatkan cobaan yang mungkin gemetaran, takut gitu kan. Dan kita nggak boleh takut, ada Allah bersama kita. Kenapa? Allah ayyadahu bijunudin lam tarauha. Allah akan menolong dia, menolong Rasulullah, menolong orang-orang muslimin bijunudin dengan pasukan-pasukan yang mana pasukan-pasukan itu tidak bisa dilihat. Hanya yang diperlukan adalah keyakinan bahwa Allah pasti akan menolong kita. Tadi dengan cara apa? Apakah tadi memuliakan suami, memuliakan orang-orang sekitar kita, merawat terumbu karang kita? Disitulah cara-cara kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah selanjutnya tentang sahabat Abu Bakar Siddiq, kisah inspirasi yang lain ini bagi parenting gitu ya. Itu adalah kisah tentang surat Al-Imran 172. Alladzina stajabu lillah wa rasul min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqu ajrun azim. Adapun orang-orang mengijabah yang menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul ya, setelah mereka menerima kalahan, menerima luka dalam peperangan Uhud, lilladzina ahsanu minhum wattaqu ajrun azim. Bagi mereka ajrun, pahala yang sangat besar. Kisah ini menarik. Kisah ini diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, diceritakan kepada Urwah bin Zubair. Nah, Urwah bin Zubair saat itu mendengarkan kisah ini langsung dari Ibunda Aisyah dan menceritakannya gitu. Ibunda Aisyah menceritakan ulang kepada Urwah bin Zubair dan beliau mengatakan, wahai Urwah, ketahuilah siapakah orang yang diceritakan dalam ayat ini, itu adalah dua ayahmu. Ayahmu sendiri yaitu Zubair bin Awam dan satu lagi kakekmu Abu Bakar As-Siddiq. Ketika mereka sudah luka habis-habisan, badannya penuh dengan luka, ketika Rasulullah minta kejar orang-orang Quraisy. Ketika mereka kembali, mereka dalam keadaan babak belur, tapi mereka ketika diminta oleh Rasulullah untuk berdiri, ternyata berdiri. Dua orang di antara mereka, di antara 75 orang itu adalah dua ayahnya dan kakeknya. Yang nanti ini akan menginspirasi kebaikan bagi sang anak. Oh ya Allah, aku ada seorang keturunan yang baik. Kisah itu diceritakan oleh bulenya atau bibinya yang bernama Ibunda Aisyah. Maka penting bagi kita menceritakan kebaikan-kebaikan pasangan kita kepada anak-anak kita, biar anak-anak kita merasa, oh Masya Allah, aku dari keturunan orang baik-baik, aku keturunan dari ayahku yang penuh dengan perjuangan. Dan kita akan mengenal Urwah bin Zubair di masa hidup beliau seorang tabi'in, yang mana Masya Allah beliau sebagai sumber keilmuan bagi para muslimin saat itu, para tabi'in yang hidup semasanya. Itu sangat menginspirasi. Jadi, jadikan anak-anak itu inspirasi awalnya ada kedua orang tuanya, kakeknya, orang-orang di sekitarnya. Dan penutup, ini connecting juga nanti dengan kisahnya Bu Dia, itu ketika beliau memilih ampunan Allah. Ketika tadi ceritakan Bu Dia, beliau memilih ridhonya Allah melalui ridhonya suami. Dan sahabat Abu Bakar Siddiq memilih ridhonya Allah dengan memaafkan orang lain. Kalau bahasa Ustadz Nasrullah itu adalah kita biasa sholat, ketika di materi training gitu kan, di camp kita suruh nulisin orang-orang yang mungkin agak menyebalkan di hati kita, ditulis semuanya. Saya kira awal-awal itu disuruh ini paling disumpah-sumpahin nih, dikata-katain. Ternyata enggak, disuruh doakan kemuliaan, bahkan diminta untuk sholat hajat spesial. Semoga hajat-hajat orang-orang yang kita enggak suka ini nih, semoga Allah kabulkan hajat mereka. Jadi kita disuruh muliakan orang yang ngeselin bagi kita. Ini kisahnya seperti ini. Dalam surat An-Nur ayat 22, itu kisah azabun nuzulnya adalah ketika terjadi fitnah, kita temukan dalam hadis itu namanya hadisul ifki, hadis bohong terhadap Ibunda Aisyah. Selama 1 bulan ayat tidak turun membenarkan atau menyalahkan Ibunda Aisyah. Kisahnya yang Ibunda Aisyah ikut berperang, dalam peperangan itu Rasul istirahat sebentar di malam hari. Setelah itu ternyata Ibunda Aisyah turun dari skerdupnya atau kemah yang di atas unta itu. Beliau ternyata ada hajat di luar gitu kan. Pas ada hajat itu, setelah itu balik, ternyata menyadari bahwa kalung beliau jatuh. Maka beliau kembali lagi nyariin kalungnya. Pas kembali lagi ke rombongan, ternyata rombongan sudah nggak ada, ketinggalan beliau.
kok nggak sampai nyadar para sahabat bahwa telah meninggalkan Ibu Aisyah, karena saat itu Ibu Aisyah masih posisinya belum, masih langsing-langsing, masih kecil dan masih ringan lah. Maka saat itu ditinggalkan, ternyata pasukan bergerak dan Ibu Aisyah ketinggalan sendirian. Sampailah datang seorang sahabat yang lainnya yang biasanya menjadi bagian dari pasukan yang mencari, mungkin ada barang-barang yang terjatuh, maka belum menjadi tim sisir gitu, penyisirnya. Ketemulah ternyata yang ditemukan dari Ibu Aisyah, kaget nih luar biasa. Ihtiroman kepada Rasulullah, Ibu Aisyah diminta untuk naik naik atas unta, maka beliau membawa untanya gitu. Maka Rasul berjalan terus, Ibu Aisyah dengan seorang sahabat ini pun berjalan terus, sampailah ketemu dengan rombongan itu sudah siang. Jadi semalaman itu mereka berdua tersebarlah kabar bahwa Ibu Aisyah telah melakukan perselingkuhan. Kabar tersebar di mana-mana dan sampai puncaknya 1 bulan ayat gak turun. Semua sahabat bingung. Sebagian mayoritas sahabat semuanya terdiam. Ada yang berhusnudon luar biasa, namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau mengatakan kepada istrinya bertanya kepada Abu Ayyub, kau tahu berita tentang Aisyah, Ibu Aisyah? Iya, aku tahu. Terus beliau bertanya kepada istriku, kalau kamu misalkan menjadi Ibu Aisyah, apakah aku akan berselingkuh dengan seorang sahabat itu? Oh ya Allah, na'udzubillah min dzalik, aku nggak akan pernah melakukan hal itu. Ketahuilah istriku, Aisyah jauh lebih solehah daripada dirimu. Terus ditanya kembali, wahai suamiku, apakah aku ketika menjadi Sofwan bin Mu'attal, salah seorang sahabat itu, apakah kamu akan melakukan perselingkuhan Ibu Aisyah? Demi Allah, aku nggak akan pernah melakukannya. Aku adalah orang yang paling mencintai Rasul dengan sahabat-sahabatnya dan keluarganya. Bagaimana mungkin kalau misalkan engkau sendiri tidak mau melakukan hal itu, apa mungkin sahabat yang semulia yang ikut dalam peperangan Badar yang bersama Ibu Aisyah akan melakukannya? Tidak mungkin. Beliau berhusnudon tentang Ibu Aisyah. Tapi menarik ya, dalam waktu 1 bulan itu ada seorang sahabat namanya Mistah bin Usasah, yang mana itu kerabatnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau itu ikut menyebarkan hoaxnya, Aisyah, gitu, ikut retweet, ikut komen, like dan share. Itu yang dilakukannya. Beliau tidak membuat fitnah, tapi cuma like, share, and comment. Jadi ikut up lagi gitu. Sampai dalam waktu 1 bulan, ternyata gitu kan, itu hoax. Allah menolak itu dan itu mengatakan itu hoax. Menurunkan ayatnya dalam surat An-Nur. Dan saat itu sahabat Abu Bakar Siddiq kebayang Usasah dari kecil dan keluarganya itu selalu dinafkahi. Tapi ketika terjadi fitnah, beliau termasuk kompornya. Marah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kebayang anaknya dijadiin bahasanya difitnah juga oleh beliau ketika lagi susah, lagi kurang enak gitu kan, ditolong, tapi ketika lagi gini malah ikut nyakitin. Maka belum bersumpah tidak akan berikan nafkah pada Mistah bin Usasah. Turun ayat, walayak tali ulul fadli, maka tidak layak orang yang memiliki kelapangan harta dan kecukupan harta. Ayu ulil kurba, mereka bersumpah untuk tidak memberikan harta kepada kerabatnya, orang miskin dan orang muhajirin di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu, maka maafkanlah dan lapangkanlah dadamu. Ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum, apakah aku nggak mau Allah mengampuni dosa-dosamu? Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Seketika itu juga sahabat Abu Bakar Siddiq mengatakan, bala wallah, demi Allah, inni la uhibbu ayyafirallahu li, aku memilih Allah memberikan ampunan kepada diriku dan belum berikan nafkah kepada Mistah bin Usasah. Bahasa lainnya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq gak mau remedial dalam ujian ini, memilih untuk marah atau memilih untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Begitu kira-kira Ustadz sharing sore ini. Subhanallah. Ya, bagus sekali Ustadz ya. Jadi ini kita dapat bonus ya. Ceritanya Bu Dia, malah kita bisa merefleksikan dengan kisahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Suara saya jelas nggak Ustadz? Jelas Ustadz. Oke. Tadi kenapa? Ya. Oke. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan tadi kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ya, beliau sangat menyayangi dan mencintai Rasulullah. Beliau sangat ya mementingkan, ya, membahagiakan dan memuliakan orang lain, ya. Kemudian beliau juga sangat sabar, ya. Kemudian nggak mau remet terutama ya dalam ujian ini. Maka ini juga saya jadikan satu kalimat ya kayaknya. Jadi ketika kita punya sesuatu yang kita pengen lulus dalam ujian itu, benar-benar tuh kita jadikan itu sebagai satu ujian. Entah ujiannya ya ujian, berbagai macam ujian dalam kehidupan kita, ya. Oke, Ustadz Ali, terima kasih banyak. Insya Allah kita akan jumpa lagi, ya.
Ustadz, ini ada teman-teman yang ide dan usul gitu ya. Jadi sekarang ini kan banyak yang takut menyekolahkan anak lagi gitu ya. Jadi sekolah ini ya di Denmark Ustadz ya, di Denmark itu orang udah nggak mau lagi nyekolahin anak ke sekolah. Kenapa? Takut corona gitu. Jadi ada banyak yang usul supaya Magnet Rezeki membuka homeschooling ya, terutama di bidang di bidang Magnet Rezeki, tahfidz sama akhlak sirah ya, dan seperti itu insya Allah. Mudah-mudahan bagi teman-teman gimana? Setuju nggak kalau kita buka homeschooling Magnet Rezeki ya? Nanti tingkat SD, SMP ya, mungkin SMA juga. Kayak sekarang anak saya juga, kayak saya kepikiran nggak apa-apa dah sekolah di rumah aja dah. Mungkin perlu dipikirin Ustadz ya, bagaimana? Baik, siap Ustadz. Siap, sip. Oke Ustadz, mungkin ada pertanyaan buat pemirsa yang bisa dapatkan hadiah buku ini. Ayo Ustadz, nanti kita lihat ya. Apa Ustadz ya? Kurang tahu deh, Ustadz. Mungkin Ustadz Nasrullah. Kebingungan. Pertanyaannya sederhana aja ya. Pertanyaannya sederhana ya. Ya. Tapi harus cepat ya jawabnya. Dan jawabannya harus 3 kombinasi ya. 2 aja deh, 2 aja. Kalau 1 nggak benar Kak. Okay. Ya. Mungkin sama seperti pertanyaan Ustadz yang pertama. Hikmah apa yang bisa dipelajari dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq sore ini? Hikmah apa yang bisa dipelajari dari kisah Abu Bakar Siddiq? 2 ya, silakan. Saya coba lihat ya siapa yang bisa menjawab ya kisah pelajaran utama ya dari yang ya kita pelajari dari kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ya. Oke, masih belum ya. Kita sambil menunggu. Dua hikmah ya. Oh, langsung nih Ustaz. Fadilah Heniarta, benar nggak? Sabar dan memuliakan orang lain. Kayaknya kurang benar ya. Boleh Ustaz? Boleh. Keduanya mungkin sabar kali ya. Yang memuliakan orang lain, memuliakan sahabat Bilal. Oke. Tepatnya bukan sabar ya. Apa tuh? Dermawan dan sabar. Oke, saya kasih yang lebih tepat ya. Sabar dan memuliakan orang lain kurang tepat. Sabarnya tadi nggak dibahas secara detail sama Ustadz Ali. Kesetiaan, kesetiaan dan kesabaran nggak benar. Memaafkan orang yang sudah menyebarkan fitnah. Dan yang kedua sabar ya. Ini ada nih, syukur Yusuf. 1, membantu orang yang telah menzolimi. Yang kedua, tidak mau gagal dalam ujian. Boleh, Ustaz. Betul nggak? Ya. Betul, oke. Buku ini menuju ke syukur Yusuf ya. Syukur Yusuf, mana tadi syukur Yusuf ya? Mana tadi Mas Syukur Yusuf? Silakan menghubungi ya Mbak Nisa ya. Syukur Yusuf silakan menghubungi Mbak Nisa di nomor 0822 5747 0822 5747 0194. Tadi Mbak April Yuma sama Pak Syukur Yusuf 0822 5747 0194 ya. Silahkan kasihin nomor kasihin alamatnya, kita akan kirimkan ke Bu April Yuma sama Pak Syukur Yusuf. Silakan Ustadz, kalimat penutup. Baik. Bismillah Bapak Ibu, sebagai penutup saya mengajak sekali lagi Bapak Ibu semuanya untuk memuliakan dan membahagiakan orang lain, terkhusus hari ini. Bilal bin Rabah sangat banyak di sekitar kita, mereka sangat membutuhkan bantuan. Kita cek kembali tetangga kita, jangan sampai kita kenyang dan tetangga kita dalam keadaan lapar. Mereka memilih untuk ifah, itu menjaga kehormatannya, untuk tidak minta-minta, dan itulah yang diajarkan Islam. Dan diajarkan Islam dalam diri kita sebagai yang berkemampuan untuk mencari orang-orang yang perlu kita bantu. Gitu. Bismillah, semoga kita adalah Abu Bakar selanjutnya. Gitu. Allah, menjadi Abu Bakar seterusnya. Terima kasih Ustadz ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya ya,
mudah-mudahan kegiatan Mutiara Ramadan kita penuh berkah ya, dan insya Allah kita akhiri ya dengan seperti biasa ya, kita nyanyi lagu Mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi, mana mukjizat? Kok nggak kedengaran suaranya? Kalamu begitu bermakna ayat cintamu, setiap insan yang tunduk padamu bersimpuh mengadu. Dia pedoman hidup manusia, petunjuk terhebat Muslim sedunia. Risalahmu di dalam kisahnya dan keajaibannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi, mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi, vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi Muslim sejati. Sungguh sempurna kalamu, begitu bermakna ayat cintamu. Setiap insan yang tunduk padamu bersimpuh mengadu. Dia pedoman hidup manusia, petunjuk terhebat Muslim sedunia. Risalahmu di dalam kisahnya dan keajaibannya. Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi, mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi, vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi Muslim sejati. Adalah mukjizat terbesar Nabi, mentadabburinya buat kita tenang hati. Dia adalah syifa, getarkan cintanya dalam setiap hurufnya. Al-Quran adalah cerminan akhlak Nabi, anugerah terindah wahyu ilahi Rabbi, vibrasi menyentuh hingga relung hati, wasilah penyembuh bagi manusia.